Halo teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Esaka Pratala selaku dosen mata kuliah kreativitas dan inovasi. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar nggak sih? Tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelumnya kita kenalan dulu biar kalian tahu nama saya siapa. Perkenalkan, nama saya Ashila Nur Fauzia dengan NPM 2263022 dari jurusan Administrasi Bisnis Universitas Yupentek Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas resum saya terkait kreativitas manusia dalam administrasi. Kita lihat di poin pertama. Poin pertama itu ada produksi dan produktivitas. Teman-teman ada yang tahu nggak sih perbedaannya apa? Jadi, perbedaan produksi dan produktivitas ini dalam produksi adalah barang atau jasa yang merupakan hasil kerja manusia. Nah, sedangkan si produktivitas ini yaitu suatu proses kerja yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan alat kerja lainnya, sehingga menghasilkan suatu jenis barang ataupun jasa yang berguna untuk kita nih, atau untuk memenuhi tuntunan kehidupan manusia. Lalu yang poin kedua yaitu ada konsep kreativitas manusia dalam administrasi. Nah, kemampuan tenaga kerja manusia berfungsi sebagai penggerak tenaga kerja non-manusia sehingga dapat menciptakan satu atau beberapa jenis produksi. Lalu yang ketiga itu ada konsep kreativitas manusia dalam administrasi. Nah, dalam konsep ini, kenyataannya konseptual kreativitas ini berproses bukan saja dalam 3 tahapan nih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, melainkan keseluruhan mempengaruhinya, termasuk masalah moralitas yang harus dijadikan prasyarat utama untuk memadukan semua komponen tahapan yang harus dilakukan agar dapat memberikan keberhasilan tiap-tiap komponen. Lalu selanjutnya ada pikiran dan tindakan manusia dalam administrasi. Persoalan seperti inilah kemungkinan terjadinya suatu perdebatan seru ataupun pelawatan dahsyat di antara manusia, baik sebagai anggota masyarakat pada umumnya maupun sebagai anggota kerjasama khususnya, serta berlangsung secara berkesinambungan. Nah, untuk mencegah terjadinya ini atau kekeliruan atau kesalahan pada pemikiran manusia perlu dilakukan tindakan analisis sampai pada akar persoalannya. Selanjutnya ada pikiran manusia dalam administrasi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih teman-teman? Penggunaan potensi rasionalitas ini yang dimiliki oleh setiap manusia dalam rangka proses kerjasama untuk melakukan berbagai macam kegiatan dengan menggunakan berbagai peralatan atau fasilitas secara efisien dan efektif, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada indoktrinasi manusia dalam administrasi. Indoktrinasi ini bisa disebut dalam suatu usaha yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga materi yang diberikan kepada mereka tertanam dalam pikirannya sehingga membentuk keyakinan yang relatif lebih kuat dan sulit dilupakan atau beralih pemikiran pada hal lain. Poin berikutnya ada pembunuhan karakter dalam administrasi. Pada hakikatnya, manusia senantiasa berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sudah menjadi sifatnya manusia ingin dipuji dan dihormati. Teman-teman merasa begitu bukan? Nah, jadi inilah yang disebut harkat manusia. Kondisi seperti ini yang menyebabkan manusia senantiasa mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya di berbagai aspek. Selanjutnya ada pembunuhan. Nah, maksudnya pembunuhan di sini bukan diartikan untuk menghilangkan nyawa makhluk hidup ya, teman-teman. Maksud dari pembunuhan karakter di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain nih, yang bisa menimbulkan semangat kerjanya hilang, terus sehingga menjadi rasa malas, apatis terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan, telah dilakukan, dan akan dilakukan pada masa mendatang. Selanjutnya ada karakter manusia sapiens. Nah, karakter manusia sapiens ini merupakan manusia yang memiliki talenta untuk berpikir atau disebut juga manusia berpikir ya.
Fenomena inilah untuk mendeteksi apakah manusia tersebut memiliki karakter untuk berpikir, diskusi ilmiah, analisis suatu masalah, memberikan pandangan senantiasa tersusun secara sistematis, dan lain-lain. Lalu ada macam-macam karakter dari si manusia sapiens ini. Yang pertama ada karakter manusia pabers. Manusia pabers ini lebih banyak menggunakan tenaga fisik dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai berupa barang. Lalu yang kedua ada karakter manusia ekstrovert. Artinya, apa yang diketahuinya akan diceritakan kepada orang lain. Jadi manusia yang memiliki sifat terbuka ini memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing nih teman-teman, tergantung dari cara kita untuk mencernanya dan menelaahnya. Terakhir ada karakter manusia introvert. Nah, kelemahannya ini bisa menjadi informasi yang sangat lambat, jadi sulit melakukan kolaborasi dengan orang lain dan sebagainya. Tetapi, meskipun kita memasuki era modern ini, jadi tidak berarti seluruh persoalan dalam administrasi dapat dilakukan secara terbuka. Jadi, karakter manusia ini ada baiknya juga. Lalu yang terakhir dari saya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari saya adalah kreativitas manusia ini mungkin sangat memainkan peran penting ya dalam menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan-tantangan kedepannya atau tantangan-tantangan yang kompleks, lalu meningkatkan efisiensi dan mendorong perkembangan organisasi. Nah, dengan kreativitas manusia ini menemukan cara baru untuk memecahkan masalah nih dan merancang proses yang lebih efektif dan menghadirkan ide-ide yang menginspirasi kemajuan. Baik, cukup sekian penjelasan hasil resum saya terkait materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.